Koruptor itu seperti duri dalam daging bagi rakyat kecil. Menyakitkan, tapi tak kunjung dicabut. Kami yang setiap hari kerja keras demi suap nasi harus rela melihat uang pajak yang kami bayarkan dikorupsi. Padahal, itu hak kami untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Sementara, kami antre berobat di puskesmas yang sempit dan belajar di sekolah yang bocor atapnya. Mereka hidup mewah, dihukum ringan, bahkan masih bisa tersenyum di layar TV. Rasanya seperti diteriaki bahwa kejujuran hanya untuk orang bodoh, sementara yang curang justru diistimewakan. Keadilan seolah jadi barang mahal yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkuasa. Janji keadilan datang saat kampanye, lalu lenyap saat suara kami tak lagi dibutuhkan. Kami lelah jadi penonton dalam sandiwara yang sama. Tikus tak kenal kenyang, rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Hari ini aku lagi mau jalan-jalan ke Danau Undri, dimana sambil melihat-lihat jalanan Undri yang baru dibangun. Ada yang jatuh. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, aku jatuhnya tadi sih. Ayo, menepi dulu. Dimas, Salsa ya? kamu ada luka nggak? Gak ada sih. Atau baret di motor kamu? Palingan dikit aja tuh di bawah. Kok kamu bisa jatuh dari situ? Gak tahu. Kenapa ya? Bukannya jalannya baru dibangun ya? Nah, kok bisa ya? Sepertinya ada yang mencurigakan ya Dimas. Gimana kalau kita lapor ke Kak Ria? Kan dia ketua BEM. Boleh tuh Dim, kebetulan tadi aku ada nge-vlog. Kebetulan pas kamu lagi jatuh. Nah, bagus tuh ada dokumentasinya. Bisa kita jadikan itu sebagai bukti. Kalau kita foto tempat yang kamu jatuh tadi Dimas sebagai penambah buktinya. Oke, ayo. Iya, padahal baru dibangun. Ya, sudah. Bentar deh, aku telepon Karya dulu buat nanyain dia di mana. Oh, boleh tuh. Ya. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Boleh tahu kak, kakak di mana ya sekarang? Soalnya saya sama Dimas mau ketemu sama kakak. Kalau kakak lagi ada di rumah Misbah nih, kebetulan ada dia juga. Oh, boleh. Kakak kosong kan kak? Kosong. Oh, saya sama Dimas ke sana ya kak. Assalamualaikum. Oke. Ayo Dim. Oke, ayo. Oh, ini bisa. Selatan rumah Misbah. Yaudah, masuk. Oke. Itu salsa Dimas. Ini salsa Dimas. Ada apa yang dia meminta? Jadi gini kak, bos sebelum aku nggak waktu ini sama kakak. Jadi ada yang mau pakai mobil sama kakak dan ibu. Oh, silakan ambil kursi dan duduk. Kasih bu. Apa yang mau dibicarakan salsa Dimas? Jadi gini bu, tadi saya tuh habis ketemu kampus, bilang saya pengen jalan-jalan.
Bu, jangan rusak. Iya Bu, sejatuh karena jalan di situ tuh pas banget rusaknya tuh. Mungkin kita mau lihat videonya. Iya, lihat ya. Kamu tidak apa-apa sih, Mas? Oh, saya nggak apa-apa sih Bu, soalnya tadi saya jatuhnya nggak terlalu parah, jadi nggak ada luka. Oh, syukurlah. Oh, Kak Ria, menurut saya ada yang janggal nih. Apa yang jalan nih, Mas? Saya tuh curiga ya, masa jalan yang baru dibangun kemarin, kok bisa rusak sih hari ini? Benar juga ya. Kayaknya emang ada kejanggalan dari pembangunan jalan ini. Gimana Kak, Bu? Untuk masalah ini kita selidiki aja. Kalau saya sih setuju ya, Kak, Bu, sama pendapat Dimas. Iya, boleh. Nah, biar nanti Dimas saja nih yang selidiki atau investigasi masalah ini. Nah, nanti hasilnya Dimas serahkan. Gimana tuh? Boleh. Bisa ya, Bu, mengangkat telepon dulu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Gimana sih? Alhamdulillah, baik. Bulanannya? Masih ada, Ma. Oh iya, kayaknya bulan ini emang agak cicil banyak kilo. Oh, nggak apa-apa, Ma. Aman. Itu aja. Sehat-sehat ya di sana. Iya, Ma. Mama juga. Kabarin kalau misalnya ada apa-apa ya. Oke. Assalamualaikum. Oh ya, Kak, Bu, Dimas izin pergi dulu ya. Sepertinya benar ada yang aneh. Soalnya dana yang dikeluarkan 1,5 M. Kok pengeluarannya cuma 275 juta? Kemana nih perginya 1,25 M itu? Menurutku 3 tersangka ini sudah aku dapat. Aku harus lapor ke yang lain bahwa ada kejanggalan di kasus proyek pembangunan jalan universitas ini. Loh, itu bukannya Pak Darman dan Pak Rudi ya? Tersangka pembangunan proyek jalan. Ada apa ya? Apa aku ikutin aja deh mereka?
Permisi Pak, saya Darman dan ini ketua proyek kita. Pak Darman rupanya. Silakan duduk Pak Darman. Pak, izin dulu ya Pak. Ada apa Pak Darman? Ada butuh apa menjumpai saya? Apakah perlu sesuatu Pak Darman? Jadi mengenai proyek pembangunan jalan Pak. Iya Pak, mengenai proyek pembangunan jalan di universitas kita Pak. Ah, iya. Proyek pembangunan jalan kampus tercinta kita. Gimana perkembangannya Pak Darman? Apakah ada kendala saat menjalankan proyek ini? Pak Rudi, apakah ada kendala Pak Rudi? Kalau misalnya ada, bisa dong kasih tahu saya apa kendalanya. Nanti bisa kita bicarakan baik-baik. Mengerti toh maksud saya? Aman Pak, semuanya aman terkendali Pak. Apalagi ada Pak Darman toh yang sering mengawasi kami. Semuanya aman terkendali Pak. Proyek pembangunan jalannya aman terkendali semuanya. Syukurlah kalau pembangunan proyek ini aman. Pak Darman, Pak Rudi, untuk kedepannya saya harap kalian berdua menjaga rahasia kita. Pak, terutama kamu Pak Darman. Kalau sampai ini bocor ke media ataupun mahasiswa maupun dosen maupun staf-staf kampus ini dan beritanya ini pun viral, Pak Darman, Bapak sendiri juga toh yang akan menerima akibatnya. Pak Darman sama Pak Rudi, kalian mengerti kan? Pasti dong mengerti. Gak mungkin gak mengerti kan? Saya serahkan semuanya pada Pak Darman sama Pak Rudi ya. Oke, kalian berdua, terima kasih ya. Hei, siapa itu? Pak Darman, siasati siapa yang menguping tadi. Saya tidak mau tahu, pokoknya harus tertangkap dan bawa orang itu menjumpai saya. Jangan sampai media ini tersebar Pak Darman. Pak Darman juga tahu sendiri toh kalau media ini tersebar akan bagaimana untuk dampak keluarga Pak Darman. Pikirkan Pak Darman, bukan Pak Darman saja yang akan menerima konsekuensinya. Pak Rudi, kalian berdua juga mempunyai keluarga kan? Hati-hati loh dengan konsekuensinya. Maka dari itu cepat cari orang yang menguping tadi. Mengerti Pak Darman? Mengerti Pak, mengerti. Mengerti Pak, baik Pak. Baik, Pak. Sepertinya aku harus cepat-cepat menyampaikan hal ini ke mereka. Karena ada yang janggal. Kenapa Dimas? Kok lu lari? Jadi gini Kak, Bu, Dimas baru aja kelar melakukan investigasi. Nah, dan yang Dimas dapetin itu bahwasanya dana dikeluarkan sebesar 1,5 M. Tapi pengeluarannya hanya 275 juta saja. Jadi kemana perginya sisanya 1,25 M itu? Nah, setelah Dimas selidiki juga bahwasanya ada 3 orang yang terlibat, yaitu Pak Rektor, Pak Darman, dan juga Pak Rudi. Nah, kebetulan tadi Dimas itu nggak sengaja jumpa sama Pak Darman dan Pak Rudi. Terus Dimas ngikutin lah mereka tuh ke ruang rektorat. Dan Dimas sedikit menguping nih pembicaraan mereka. Emang apa pembicaraannya? Nah, pembicaraan itu Dimas dengerinnya
rencananya hari ini memberikan uang sebesar ke Pak Darman. Oh begitu. Ayo segera kita ke rektorat. Ya, Gak ayo. usah bu, dulu biar saya aja yang nemuin rektoratnya. Oh nggak apa-apa, Kak Ria sendiri ke sana. Gak apa, Dimas di sini aja. Oh oke deh. Hati-hati ya Ria. Hati-hati ya. Ini sih Pak. Izin Pak, maaf mengganggu waktunya. Siapa? Saya Ria dari Ketua WEB Universitas Pak. Maaf sebelumnya Pak, saya ingin berbicara sebentar dengan Bapak. Bicara? Boleh. Silakan dulu. Nak Ria, ada perlu apa menemui saya? Apa yang ingin dibahas? Jadi maksud saya ini ingin berbicara kepada Bapak tentang proyek pembangunan jalan yang baru dibangun dan sekarang ini dia sudah rusak Pak. Lalu masalahnya apa? Kami punya bukti kalau dana yang dikasih itu sama dana yang dikeluarkan itu sangat berbeda jauh. Lantas? Kami mencurigai pihak universitas ini melakukan korupsi. Korupsi? Tidak ada yang korupsi di universitas ini, Dek Ria. Semuanya sudah sesuai struktur, semuanya sudah sesuai. Tidak ada yang korupsi. Tapi Untuk dana itu sudah saya cek lagi pun, dan tidak ada pas sekali dana yang terpakai. Semuanya terpakai untuk pembangunan jalan menuju ini. Tapi kami punya bukti Pak, apalagi Bapak ngobrol dengan Pak Rudi dan Pak Darman. Ada salah satu mahasiswa yang menguping pembicaraan Bapak. Dan rekaman itu ada di HP saya. Oh, jadi orang yang menguping tadi siang itu adalah bawahan kamu. Yang dari BEM juga. Apakah benar? Beginilah, Dek Ria. Saya tahu kondisi mahasiswa itu selalu dalam masa-masa yang sulit, selalu dalam masa-masa yang pahit. Benar kan? Begini, kamu dan bawa-bawaan kamu, apakah bisa tutup mulut untuk menjaga image kampus? Tenang saja, Detia. Ada kok untuk kamu. 25 juta. Kamu harus tutup semua mulut bawaan kamu dan tutup rapat-rapat kasus ini. Pilihan ada di tangan kamu, Detia. Silakan buat keputusan yang benar. Kak Ria, Dimas, udah selesai pembicaraannya. udah Pak. Gimana hasilnya? Nanti kakak kasih tahu dulu ya. Oh, oke deh, Kak. Oke, luar ya Dimas. Oke, Kak. Kayaknya ada yang aneh deh dengan Kak Ria. Kok kayak ada yang sembunyiin dia ya?
kan bisa juga nih. Sisanya untuk bertahan hidup selama 1 atau sampai 2 bulan. Wah, banyak juga tuh uang Kak Ria. Apa jangan-jangan dia sebuah rektor ya? Ah, Kak Ria, Dimas, uang apa itu Kak? nggak ada. Tadi aku di belakang lihat kakak pegang banyak uang. Nggak ada, mungkin kamu salah lihat. Apa jangan-jangan kakak disuap rektor ya? Jadi Mas, baiknya kita tutup aja kasus ini demi nama baik kampus kita. Hah? Kok gitu sih? Kamu paham situasi ya, Mas? Astaga Kak Ria, aku nggak nyangka dia jadi pengkhianat gitu. Kukira dia bakal ngelaporin masalah ini ke rektor, tapi malah kayak gitu dia. Aku harus segera laporin masalah ini ke Bunia. Halo Bunia. Hai Dimas. Bu, tadi Dimas ngeliat kalau Kak Ria itu menerima uang yang banyak banget dari Pak Rektor. Waduh, berarti si Ria itu di rektor. Iya Bu, gak nyangka aja kalau Ria yang seorang ketua BEM itu ngelakuin hal yang kayak gini. Waduh, ini nggak bisa dibiarin nih. Kamu punya bukti-buktinya kan? Punya Bu, banyak. Baik, sekarang kita publikasikan, kita sebar ke semua sosmed biar beritanya tidak padam. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih ya. Ya, kita segera Ibu Dimas bakal publikasi, Bu. bantu kamu. Oke, baik Bu. Ya, ternyata kamu menerima suap dari Pak Rektor. Nggak nyangka sih ya. Mau lihat nggak berita terbaru ini? Berita apa? Ini loh, rektor kita, rektor di universitas kita, korupsi proyek jalan kampus. Pantasan lah, jalan kampusnya cepat rusak. Orang dikorupsi ini aja 1,25 kok. Real, cuy, real. Gila. Kok beritanya viral? Ini pasti ulah Dimas. Aku harus sembunyi nih, kan aku juga terlibat. Seminggu setelah kasus korupsi viral, semua yang bersangkutan dengan kasus itu diselidiki dan ditahan oleh KPK. Dan Kak Ria diturunkan dari posisinya sebagai ketua BEM. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Pada akhirnya, bangkai yang disembunyikan pun akan tercium jika ia sudah mulai membusuk. Pada akhirnya, yang memegang uang paling banyaklah yang akan memegang peraturan di dunia ini. Sabar dulu. Ke semua sosmed agar Supaya berita ini tidak padam. Supaya kasus ini tidak padam. Pergilah, apa lagi kau tunggu? Kita korupsi cuy. 1,7 agak ke bawah ini ya nanti HP-nya ya. agak. Mau lihat nggak berita ini? Berita apa? Ini
rektor kita. Ntar, nggak nampak, kurang ke bawah. Ketuk dulu, cuy. Ketuk dulu. Dharma. Bagus. Salah. Tek lah. Kan. Mundur. Ulang.